Titip, saya punya cita-cita untuk Pemkab Kelungkung. Cita-cita, boleh aja cita-cita. Menjadi Pemkab pertama yang bebas dari korupsi. Tepuk tangan dulu. Kan cita-cita boleh saja. Setelah meditasi tentang cinta kasih, sekarang Bapak dan Ibu diajak menjawab 15 kuis, cuma 15. Jawabannya iya atau tidak. Ya, kalau iya dihitung, kalau tidak, tidak dihitung. Sederhana, nggak usah pakai pulpen, pakai tangan aja. Iya, hitung, tidak, diam aja. Iya, dihitung, tidak, diam aja. Latihan dulu. Latihan. Belum mulai ya, belum mulai. Ya. Latihan pertama. Kalau ada awan, pasti hujan. Iya atau tidak? Ah, urusan. Saya nggak mempengaruhi Anda. Ya, wanita yang berambut panjang biasanya lembut, iya atau tidak? Urusan. Saya nggak mempengaruhi. Pria yang berambut gondrong biasanya suka berkelahi, iya atau tidak? Urusan. Ya. Terakhir, contoh terakhir. Pria botak biasanya pintar, iya atau tidak? Terima kasih. Ya, mau dibilangin ya terima kasih, enggak juga terima kasih. Sekarang kita mulai dengan kuisnya. Enggak usah bilang iya tidak, disimpan dalam hati. Sahabat di Facebook Live, YouTube Live, enggak usah dilaporkan. Ini biar ribuan sahabat yang mengikut. Tadi pagi puluhan ribu. Biasa setiap kali Facebook Live, YouTube Live selalu puluhan ribu. Dihitung iyanya saja. Kalau iya dihitung, tidak enggak usah. Kita langsung ke nomor 1. Tolong diam ya, enggak usah bilang, yo tidak, enggak usah. Disimpan di dalam hati. Iya dihitung, tidak, enggak dihitung. Nomor 1, sudah siap? Dari kecil Anda sering melihat orang tua bertengkar, iya atau tidak? Iya dihitung, tidak, jangan dihitung. 2, lingkungan masa kecil Anda berisi terlalu sedikit orang yang gembira. Iya atau tidak? Iya dihitung, tidak dihitung. 3, di masa sekolah SD, SMP, SMA Anda jarang bahagia. Iya atau tidak? Iya dihitung, tidak dihitung. Nomor 4, saat masih TK dan SD Anda kurang banyak bernyanyi. Iya atau tidak? Iya dihitung, tidak dihitung. 5, menurut Anda ketika kecil Anda memiliki terlalu sedikit mainan. Iya atau tidak? Iya dihitung, tidak dihitung. 6, saat remaja Anda kurang menyukai teman-teman yang suka tertawa. 7, Anda tidak memiliki lagu favorit yang suka dinyanyikan. 8, Anda tidak tertarik dengan cerita-cerita lucu. 9, jika ada orang tertawa ramai-ramai Anda suka menjauh. 10, Anda suka tidak nyaman dengan lingkungan yang berisi terlalu banyak orang tertawa. 11, film-film lucu dan komedi tidak menarik minat Anda. 12, tidak ada satupun pelawak yang Anda kagumi. 13, menurut Anda tertawa itu hanya buang-buang waktu percuma. 14, tidak ada satupun memori dari masa lalu yang mudah membuat Anda tertawa. Terakhir, 15, bila ada film-film lucu di TV dan bioskop, biasanya Anda tidak tertarik menonton. Silakan dihitung jumlah ianya. Ya. Tarik nafas dulu biar sebentar. Ya, jangan terlalu serius. Ya. Sekarang dikasih feedback. Tolong jujur ya, yang jujur. Ada tidak yang jumlah ianya 0? Naikin tangan. Ada tidak yang jumlah ianya 0? Ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3. Ke depan.
Saya mau kasih hadiah. Ke depan. Ke depan. Putri Ceneng Ayu. Jangan lebih dari 11. Ya, paling banyak 11. Ke depan. Kalau ada 0, benar-benar jujur ya. Tolong panitia hitung 11 saja, jangan lebih dari 11. Kepekan belanja apa ada dalam nas. Mari Bu. Memet yang ire, mari. Nongos yang cuma sambil lama tumpuk ajak yang dadwe dimulih yang gap-gapi. Tepuk tangan. Rupanya di Kelungkung jumlah wanita berbahagia lebih banyak dibandingkan pria yang bahagia. Tepuk tangan lu wanita. Itu dengan asumsi mereka jujur, Itu jujur kan urusan rahasia dia sama Tuhan. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Sekarang dikasih feedback. Anda yang jumlah ianya 1 sampai dengan 5, apalagi 0. Anda memiliki benih kebahagiaan yang kuat. Tepuk tangan dulu. 1 sampai dengan 5. Anda punya benih kebahagiaan yang kuat. Saya sengaja minta 11 orang yang 0 maju untuk melihat. Ini banyakkan pria atau wanita, jelas. Pak Bupati dilaporkan. Di Kelungkung persentase orang wanita berbahagia lebih tinggi dibandingkan pria. Ada apa ya? Didalamin sendiri ada apa? Ya, sehingga ya jadi masukan kelihatan. Oh ini prianya ada 2 per 3. Oh wanitanya luar biasa. Dengan asumsi mereka jujur. Kalau bohong itu tanggung jawab pada Tuhan. Jadi Anda yang 0 sampai dengan 5, benih kebahagiaannya sangat kuat. Titip Anda menjadi pembawa cahaya di tempat masing-masing. Bikin lingkungan Anda gembira dan bahagia. Kalau enggak bisa membuat orang lain bahagia, cukup jangan ikut-ikutan menyebarkan kebencian. Sederhana. Tolong yang 0 sampai 5 jadi pembawa cahaya di tempat masing-masing. Yang terbaik bikin orang lain bahagia. Yang terjelek jangan ikut-ikutan menyebarkan kebencian. Itu yang 0 sampai 5. Anda saya sebut sebagai bringers of the dawn. Pembawa cahaya fajar di lingkungan masing-masing. Karena di zaman kita cahaya yang paling dibutuhkan kebahagiaan. Bahkan PBB pun bikin ranking negara-negara bahagia. Ya, titip Anda dalamin sebentar lagi ilmu kebahagiaan yang akan dibagikan. Anda jumlah ianya 6 sampai 10. Kendati benih kebahagiaan Anda kurang sehat, bisa disirami melalui ketekunan belajar. Memilih lingkungan yang tepat. Tolong yang 6 sampai 10 benih kebahagiaan Anda memang kurang sehat. Tapi bisa diperbaiki dengan tekun belajar berbahagia. Titip ke-6 yang jumlahnya 6 sampai 10. Kebahagiaan bukan buah kejadian. Kebahagiaan adalah buah dari sebuah keberanian. Berani berbahagia dengan apa-apa yang Anda miliki. Tidak usah menunggu jadi bupati dulu baru bahagia. Tidak usah menunggu jadi gubernur dulu bahagia. Berani berbahagia dengan apa-apa yang Anda telah miliki sekarang. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidaklah terkira. Janganlah tengok
dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Mengulangi cerita di depan. Anak muda cari kebahagiaan di seluruh dunia, bikin buku namanya Geography of Bliss. Kesimpulannya sederhana, kita tidak akan menemukan kebahagiaan di luar. Kebahagiaan paling dalam hanya ditemukan di dalam. Caranya, teman-teman yang skor ianya 6-10, miliki keberanian untuk berbahagia. Itu keberanian yang paling berani. Dan orang kalau bahagia, produktivitasnya naik. Orang kalau bahagia, ya, anak-anaknya tuh cahaya mukanya berbeda. Dan masa tuanya dijamin indah. Karena hati yang bergembira itu seperti surga jinjing yang Anda bawa kemana-mana. Pesan untuk 6-10. Teman-teman yang jumlah ianya 11-15, nah ini. Benih kebahagiaan Anda sangat sedikit. Sebelum dikunjungi bisikan bunuh diri, sebelum dikunjungi penyakit kronis seperti kanker, cepat memilih lingkungan yang lebih bahagia. Bahaya kalau Anda yang 11-15, Anda bergaul dengan tiap hari ceritanya, diriku tak pernah lepas dari penderitaan. Impian ini terjadi. Jangan terlalu panjang, ntar nangis ntar. Jadi jangan sampai Anda skor 11-15, benih kebahagiaannya lemah sekali. Itu mirip dengan benih pohon yang kering tumbuh di tanah yang kering yang mati. Kalau benihnya kering, cari tempat yang basah. Apa itu tempat yang basah? Ntar saya cerita. Keluarga. Ya, kembangkan keluarga yang penuh dengan penerimaan. Saya punya 2 keluarga, keluarga biologi, istri saya sama 3 anak, 5 cucu. Saya rawat baik. Banyak yang kurang, tapi tidak apa-apa. Saya punya keluarga spiritual, keluarga compassion yang melayani saya, menurut saya hebat sekali pelayanan. Saya rawat. Energi yang membuat keluarga bisa menjadi lingkungan bertumbuh. Teman-teman yang 11-15, energinya bernama energi penerimaan. Belajar, saling menerima. Kalau Anda bisa menerima kelebihan orang lain, itu manusia biasa. Tapi kalau Anda bisa menerima kekurangan orang lain, itu muridnya Gede Prama. Tepuk tangan dulu dong. Sekarang kita dalamin topik ini. Nah, ini pencuri kebahagiaan. Jangan sampai kebahagiaan Anda dicuri. Lebih-lebih yang skornya 11-15. Stok kebahagiaan Anda sedikit, dicuri lagi. Hati-hati, ini daftar pencuri kebahagiaan. Yang bagus, Anda punya kekayaan 10, dicuri 1, sisa 9. Jangan sampai kekayaan 1, dicuri 1 ya habis. Sekarang kita cerita pencuri kebahagiaan. Nah, ini pencuri kebahagiaan yang pertama. Ada terlalu banyak ketakutan di sekitar uang. Mau di negara manapun sama. Jangankan negara berkembang seperti kita. Di Jepang kan negara kaya. Negara kaya, tahu sendiri Jepang. Di sana ada seorang penulis bernama Ken Honda. Ken Honda itu penulis buku Zen Millionaire. Suatu hari Ken Honda pulang sebagai anak SD, dia melihat papanya menangis. Bagi seorang anak kecil pria, melihat pria Jepang menangis itu aneh. Karena orang Jepang jarang melihat pria menangis. Tapi hari itu papanya Ken Honda menangis teriak-teriak lagi di depan ibunya. Aneh, tumben melihat pria Jepang menangis. Setelah agak tenang tanya mah kenapa papa menangis? Nah, di situ Ken Honda tersentuh hatinya. Papamu punya kliennya itu bangkrut, jadi usahanya tutup. Istri dan anaknya dibunuh, kemudian dia bunuh diri. Bisa nggak kebayang. Nah, di situ Ken Honda cerita,
Ya, ada terlalu banyak energi ketakutan di sekitar uang. Orang miskin takut karena kekurangan. Orang kaya takut karena kehilangan. Sama-sama takut. Di sekitar uang itu ada banyak energi ketakutan. Sehingga renungkan ulang dalam anggapan. Semakin banyak uang, semakin bahagia. Renungkan ulang. Cerita Ken Honda dulu, baru cerita saya. Ken Honda sekarang menjadi penasihat keuangan internasional. Yang sekali konsultasi bayarnya $30.000. Hitung sendiri rupiahnya berapa. Dia cerita, saya sering ketemu orang kaya yang tidak bahagia. Orang kaya yang pesawat jet pribadinya, punya pesawat jet pribadi, bukan kelas kita, nggak bahagia. Kenapa? Ya pesawat jet pribadi saya baru isinya 8 orang. Saya mau jet pribadi yang isinya 50. Oh naik. Yang pesawat jet pribadinya berisi 100. Dia mau pesawat jet pribadi belum 3. Mana ada ujungnya. Ini pengalaman pribadi. Saya sendiri. Tatkala masih aktif di Jakarta, ada travel agent telepon dari Bali, Pak Gede. Ini ada orang kaya dari China. Mau belajar spiritual yang katanya harus dari orang Bali asli, dia tidak mau orang luar Bali, dan minta yang bahasa Inggrisnya bagus. Kami travel agent tidak ketemu orang selain Anda Pak Gede Prama, tolong bantu. Saya datang, ringkasnya saya datang, menginaplah di hotel super mewah di Nusa Dua. Pengusaha super kaya dari China datang ke Bali bawa pesawat jet pribadi, ketemu saya kiri kanan pengawal, kaya banget, anak muda. Saya tanya, mana istrinya? Tidak ikut. Mana anaknya? Tidak ikut. Anda pergi ke tempat sebahagia ini tanpa istri dan anak, emang bahagia? Jawabannya menyentuh. Justru karena saya tidak bahagialah saya undang Anda. Anda bayangin, salah satu orang paling kaya di China yang bawa pesawat pribadi, jet pribadi ke Ngurah Rai. Kalau kita jangankan pesawatnya, ongkos parkirnya aja kita nggak bisa bayar. Tidak bahagia. Ringkasnya, benar kesimpulan Ken Honda, ada terlalu banyak energi ketakutan di sekitar uang. Kesimpulan Ken Honda bagus sekali. Bukan ketiadaan uang yang membuat manusia takut. Bukan ketiadaan uang. Yang membuat manusia takut dengan uang adalah hubungan yang tidak sehat dengan uang. Sekali lagi, di balik ketakutan di sekitar uang bukan kelangkaan uang, tapi hubungan yang tidak sehat dengan uang. Nah ini tingkat hubungan dengan uang yang tidak sehat menuju sehat. Nah ini Anda cek sendiri, saya nggak mau naikin tangan ntar malu orang. Ya, orang yang tidak sehat hubungannya dengan uang, tingkatan pertama itu paling nggak sehat. Anda selalu merasa kurang, lebih-lebih selalu merasa kurang, banyak hutang, itu bahaya ini. Ini orang-orang yang berpotensi bunuh diri yang tinggi. Selalu merasa kurang, lebih-lebih banyak hutang, itu paling nggak sehat. Hubungan dengan uang yang paling nggak sehat. Yang kedua, masih tidak sehat. Orang lain terlihat punya uang lebih banyak. Coba Anda jalan kaki bandingin dengan naik motor. Anda naik motor bandingin dengan naik kijang. Anda naik kijang bandingin dengan naik BMW. Nah itu tidak sehat. Yang ketiga, nah ini mulai sehat. Yang ketiga, hubungan dengan uang. Menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaan. Kalau bisanya naik motor, bahagialah naik motor. Enak kok, naik motor tuh ada AC-nya. Ada angin, enak. Oh, AC nggak bayar. Kalau bisanya jalan kaki, lihatlah. Jalan kaki itu olahraga sehat. Nah ini yang ketiga mulai sehat hubungan Anda dengan uang. Menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaan. Yang keempat lebih sehat. Anda berbahagia dengan uang yang ada, langka tapi masih ada. Hubungan yang sehat dengan Anda bahagia dengan uang yang ada. Lebih sehat lagi merasa berkecukupan. Lebih sehat lagi
Anda berdoa dengan kata terima kasih. Mulai sore ini saya undang pegawai Pemkab Kelungkung, setiap kali datang ke pura, tolong bisikkan di pura, Tuhan, uangnya sudah cukup, terima kasih. Tepuk tangan. Oh, tolong berdoa ya. Mau di pura Merajan, mau pura Sad Kayangan, silang naikkan dupa, naikkan bunga, bilang, Tuhan, gaji saya di Pemkab Kelungkung sudah cukup, tolong jangan ditambah lagi. Kalau ditambah lagi saya takut bisa cari istri lagi, gitu loh. Nah itu orang berterima kasih, itu hubungan sehat. Yang paling sehat adalah bersyukur. Orang yang selalu bersyukur. Ini cerita lucu-lucuan, jangan marah, ini lucu-lucuan. Cerita imajiner nggak ada, lucu-lucuan, imajiner, cerita karangan. Suatu hari Nyoman mendatangi Tuhan di rumah Tuhan, orang Bali ya di pura, orang Islam ya di masjid dan lain-lain. Tuhan, kenapa uang saya masih kurang? Tuhan, kenapa saya nggak punya motor? Tuhan, kapan saya bisa lunas cicilan rumah, segala macam lah. Gara-gara mengeluh, Tuhan datang sama Nyoman. Man, gara-gara kamu saya nggak bisa tidur, Tuhan. Ih, benar Tuhan, benar. Gara-gara kamu mengeluh saya nggak bisa tidur, kata Tuhan. Sekarang gini, mintalah apa saja asal 3 kali saya akan penuhi. Wih, tersenyum Nyoman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini Tuhan yang pemurah. Tolong Tuhan, permintaan yang pertama jangan sampai ada yang tahu, terutama mertua, jangan sampai itu. Kenapa? Terserah. Ini rahasia di antara berdua. Kenapa? Apa permintaan pertama? Tolong istri saya cepat dipanggil biar mati. Kenapa nih? Itu gara-gara wanita tuh rumah saya kayak neraka. Sudah cerewet, gembrot lagi, tidak menghasilkan uang. Belum lagi kalau ibu mertua datang, gara-gara dia rumah saya kayak neraka. Baik, saya udah janji sama kalau 3 kali. Sore itu istri Nyoman wafat. Orang wafat di desa kan orang desa berkomentar. Tetangga berkomentar tentang orang wafat kan semuanya baik. Waduh, ini wanita yang rajin berdoa, komentar pertama. Yang kedua bilang ibu yang menyayangin anaknya. Yang ketiga bilang istri yang setia. Yang keempat yang membuat Nyoman menangis adalah memang orang baik cepat dipanggil sama Tuhan. Gara-gara komentar kedua itu Nyoman datang lagi ke pura Tuhan. Tolong Tuhan, permintaan kedua. Apa lagi? Baru tadi bagi pikiran, tolong permintaan dulu. Hidupkan kembali istri saya, hidup. Namanya Tuhan. Sehingga hutang Tuhan tinggal 1. Dia tanya ke sana kemari apa yang dia minta Tuhan yang terakhir kalinya. Tetangga yang pertama bilang, gampang Min, gampang Man. Gampang, apa? Mintalah uang. Dengan uang kamu bisa beli apa saja. Yang kedua bilang, apa gunanya uang kalau kamu sakit? Mau punya uang 1 triliun tapi setiap kali sakit di rumah sakit. Jadi minta apa? Kesehatan. Yang ketiga bilang, apa gunanya uang kesehatan kalau mau mati? Mintalah hidup tanpa kematian. Nah bingung Nyoman. Hutang Tuhan tinggal 1, permintaan dia 3 lagi. Nah itu perkara jiwa menderita. Bahkan Tuhan pun serba salah. Ngambul Tuhan, bahasa Balinya ngambul tuh ngambek. Dia nggak panggil Tuhan, ini Tuhan yang nipu saya. Sudah kalau tahu seperti ini nggak usah ketemu Tuhan. 1 tahun, 2 tahun, 11 tahun tidak memanggil-manggil. Di tahun 11 Tuhan datang sama Nyoman. Man, saya masih utang sama kamu 1 loh Man. Kenapa kamu nggak minta? Bingung Tuhan. Uang salah, kesehatan salah, hidup tanpa kematian juga salah. Sekarang begini. Yang ketiga saya serahkan kepada Tuhan. Benar Man, benar. Janji kamu tidak nyesal, benar. Yakin, yakin. Yang ketiga diserahkan ke saya, benar. Apa Tuhan? Tolong permintaan terakhir kepada Tuhan. Dengan tersenyum Tuhan menjawab, mintalah hati yang penuh dengan rasa syukur. Kenapa mesti minta hati yang bersyukur Tuhan? Karena dengan hati yang bersyukur semua permukaan bumi menjadi surga yang sangat indah
Tepuk tangan nyoman. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah airku saka Indonesia tercinta, syukur aku sembahkan kehadiranmu. Tuh, tolong salamin orang sebelah kiri sebelah kanan, bilang bersyukur yang keras, bersyukur. Salam dulu kiri kanan, bersyukur. Tepuk tangan Pemkab Kelungkung. Ringkasnya, ada energi ketakutan di sekitar uang, baik di rumah orang kaya maupun miskin. Yang menakutkan bukan kekurangan uang, hubungan yang tidak sehat dengan uang. Di antara semua hubungan yang sehat dengan uang, berkecukupan, berterima kasih, bersyukur. Ini pencuri kebahagiaan berikutnya. Saya senang Pemkab Kelungkung punya majalah Gema Santi. Titip di majalah Gema Santi jangan sampai ada cerita buruk, jangan ada berita buruk. Tolong bikin majalah tanpa berita buruk. Tepuk tangan dulu Gema Santi. Tanpa berita buruk. Saya tidak mengajarkan Anda menjilat-jilat pejabat atau memuji-muji pejabat. Nah. Di luar sudah terlalu banyak berita buruk. Mau sosial media, mau TV, mau radio, mau kasar, terlalu banyak berita buruk. Tolong Gema Santi bikinlah sebuah majalah tanpa berita buruk sama sekali. Saya sering cerita di akun saya di sosial media. Di Bali ini ada jutaan manusia tiap hari menghidupkan dupa berdoa, nak masuk berita. Ada jutaan manusia yang melakukan kidung-kidung Bali yang damai, nak masuk berita. Tapi begitu ada satu dokter bunuh diri, semua berita gitu. Jadi berita buruk tentang satu orang, cepat sekali. Tapi berita baik tentang jutaan orang, tidak ada yang membicarakannya. Sehingga pencuri kebahagiaan yang kedua, waspadai cerita dan berita buruk. Karena setiap berita buruk yang kita ceritakan itu sedang mencuri kebahagiaan kita di dalam. Sehingga sebelum dicuri kebahagiaan, saya nggak mau. Orang terdekat saya dalam hidup yang tiap hari ada di sebelah saya, istri saya. Kalau ceritanya mengarah ke arah buruk, tidak mau. Tidak mau dengar cerita ke orang lain. Saya tidak mau dengar. Karena saya jaga sekali lilin kecil dalam hati, tidak mau. Ya, terkecuali hal-hal berbahaya baru saya cari Google. Ada gempa di Bali, saya cari, di Google gempanya untuk berdoa. Ada virus berbahaya dicari, hanya untuk bakal berdoa. Jadi pencuri kebahagiaan yang kedua adalah cerita dan berita buruk, lebih sedikit lebih bagus. Saya titip ke Anda teman-teman, cerita tidak saja kata-kata yang kita ungkapkan ke orang luar, tapi juga tinta yang kita tuliskan di kanvas jiwa di dalam. Diulangi sekali lagi, cerita bukan saja kata-kata yang kita bagikan ke orang lain, tapi tinta yang kita lukiskan di dalam kanvas jiwa. Makanya orang-orang yang setiap hari percakapannya buruk, jangankan maaf bau kentutnya, matanya saja ditatap tidak enak.
karena dia mengumpulkan terlalu banyak sampah di dalam. Sehingga titip ke ibu dan bapak di Pemkab Kelungkung, lebih sedikit membaca berita buruk lebih bagus, lebih sedikit bercerita hal-hal buruk lebih bagus. Karena cerita buruk sebuah tinta yang kita lukiskan di dalam. Kalau banyak, nanti jiwa kita betul-betul menjadi buruk. Nah, ini pencuri kebahagiaan berikutnya. Ya. Ini kesimpulan jurnal psikologi paling berpengaruh di dunia, namanya Psychology Today. Media sosial adalah jalan tol menuju sakit mental. Jadi hati-hati. Nggak mungkin kita melarang warga Kelungkung untuk berhenti main, nggak mungkin. Itu sudah kebutuhan primer. Nggak mungkin dihentikan sosial media. Presiden pun nggak bisa menghentikan. Titip, biar tidak dibikin sakit mental oleh media sosial. Saya titip ke Anda, gunakan sosial media sebagai teknologi yang mempercantik jiwa. Jangan menggunakan sosial media sebagai kekuatan yang menghancurkan jiwa. Tipsnya sederhana, tips bermain di sosial media. Pertama, jangan pernah berkomentar buruk di akun orang lain. Di zaman sekarang, kekerasan hanya akan mengundang datangnya kekerasan yang lebih besar. Percaya saya. Katakanlah, maaf saya Pak John. Ada di akunnya Pak Bupati Kelungkung. Saya kasih komentar negatif. Katakanlah, komentar negatifnya halus. Tidak tertarik. Cuma segitu, itu komentar negatif. Ntar datanglah jawaban. Jadi kita melakukan kekerasan satu akan dibalas oleh orang kekerasan belasan. Jadi tips pertama, biar media sosial tidak membuat kita sakit mental. Jangan pernah berkomentar buruk, karena kekerasan akan dibayar dengan kekerasan yang lebih besar. Yang kedua, kurangin memamerkan kelebihan di media sosial. Anda memamerkan motor, nanti akan dilawan oleh orang yang memamerkan mobil. Anda memamerkan Kijang, dilawan dengan memamerkan BMW, dan tidak ada ujungnya. Pertama, hindari komentar negatif. Kedua, kurangin memamerkan kelebihan, hanya akan mengundang serangan orang lain. Lebih-lebih Anda yang sensitif. Yang ketiga, lebih baik punya sedikit teman tapi sehat dibandingkan banyak teman tapi kiamat. Titip ya, lebih baik punya sedikit teman tapi sehat dibandingkan banyak teman tapi kiamat. Nah, lain kalau saya pembawa cahaya, temannya harus banyak karena kami untuk menyebarkan cahaya. Tapi untuk orang biasa jangan. Itu yang bikin sakit mental. Ya. Soleram, soleram, anak yang manis, anak manis, janganlah dicium say, kalau dicium merahlah pipinya. Pak Bupati yang saya hormati, Ibu Kepala Dinas yang saya hormati, sahabat di Kota Semarapura, Kelungkung, dimanapun Anda lewat Facebook Live dan YouTube Live. Di antara sekian miliar manusia yang ada di muka bumi, hanya ada satu yang bisa membahagiakan diri Anda secara utuh dan penuh. Dan orang itu adalah diri Anda sendiri. Diri Anda sendiri. Kalau Anda berharap dibahagiakan oleh orang lain, dijamin kecewa. Mau minta dibahagiakan orang tua, dibahagiakan suami, dibahagiakan istri, pasti kecewa. Karena orang lain juga punya beban kebahagiaan yang berat. Sehingga agar bahagia di zaman kita, kurangi berharap dibahagiakan oleh orang lain. Belajar membahagiakan diri sendiri.
ni na bobo, oh ni na bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit. Jangan lupa ibu dan bapak tercinta, satu-satunya orang yang bisa membahagiakan diri Anda secara penuh dan utuh hanya diri Anda. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Anda lihat ya, hidung saya mancung ke dalam, tapi saya mencintainya karena orang Chinese bilang hidung seperti ini hidung hoki. Oh, Anda lihat, tepuk tangan sentimen, biarin aja. Anda lihat rambut saya tidak utuh. Ya, tapi rambut seperti ini di Jogja sering dikira keturunan Mataram, manis tanpa rambut. Oh, gitu loh. Begitu caranya membahagiakan diri sendiri. Ya, Anda lihat, mata saya sengaja saya nggak pakai kacamata, sengaja. Yang jauh-jauh tuh saya lihat buram-buram, sengaja. Buat apa? Biar matanya tidak jelalatan. Jadi selalu ada berkah di balik kekurangan yang paling kurang. Sekarang untuk membahagiakan orang, ada tidak yang ulang tahun hari ini? Saya mau kasih hadiah. Ulang tahun hari ini, yang ulang tahun sama dengan saya. Ulang tahun hari ini, maju ke depan, mau kasih hadiah. Nah sekarang kita cerita sahabat kebahagiaan. Tadi cerita pencuri kebahagiaan, sekarang sahabat kebahagiaan. Ini sahabatnya, tadi pencuri kebahagiaan, sekarang sahabat kebahagiaan. Ini sahabat kebahagiaan. Seorang pakar biologi sel namanya Dr. Bruce Lipton bikin buku indah namanya The Biology of Belief. Ini dokter biologi sel, bukan orang Semarang, terkenal kalau Anda di YouTube sering muncul. Pakar biologi sel bilang, Anda bukan seorang individu, Anda adalah komunitas sel di dalam diri Anda. Di dalam tubuh manusia ada lebih dari 50 triliun sel. Lebih dari 50 triliun sel dalam tubuh kita. Dan sel-sel itu berkomunikasi dengan gelombang. Kita merasakan sehat tidaknya sel di dalam dengan merasa, feeling. Tanda-tanda sel di dalam sehat, komunikasi di antara mereka sehat, di dalam ada rasa aman, nyaman, mudah tidur, mudah bahagia. Tanda-tanda di antara banyak sel itu ada sakit, kita mulai gampang lelah, gampang marah, gampang gelisah. Jadi sel-sel di dalam tubuh kita yang jumlahnya puluhan triliun, mereka berkomunikasi lewat gelombang. Tapi sehat tidaknya kita bisa rasakan melalui rasa. Makanya tetua kita di Jawa betul, bisa merasa, bukan merasa bisa. Karena dengan merasa kita merasakan. Jauh sebelum tubuh kita dikunjungi kanker, jauh sebelum tubuh kita kena penyakit berbahaya, sel-sel di dalam sudah memberikan tanda. Tanda-tanda paling awal kurang aman, kurang nyaman, mudah lelah, tidak dihiraukan juga
mimpi buruk, tidak dihiraukan juga kena flu. Jadi berlapis-lapis ini. Sehingga titip ke Anda, merawat tubuh Anda, tidak usah menunggu sehat. Tapi jauh sebelum dia sakit memberi tanda. Di dunia kesehatan ada pesan begini, health is not everything, but without health everything is nothing. Kesehatan memang bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segalanya jadi percuma. Titip, kalau Anda mau bahagia, rawat tubuh Anda seindah merawat tempat suci. Kalau Anda rawat tubuhnya seindah merawat tempat suci, aduh, bahagianya mudah. Bahagianya mudah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Sebagus apapun gerakan yoga Anda, sedalam apapun meditasi Anda, di dalam akan selalu ada gelombang. Sedih, senang, bad mood, good mood, selalu ada. Seperti lagu ini, ada yang putih dan ada yang merah. Meditasi pranayama tidak menghentikan gelombang, tapi mengajak Anda untuk berselancar di atas gelombang. Bagaimana caranya berselancar di atas gelombang? Setiap hari ku siram semua. Tanda meditasi Anda sudah dalam. Semuanya indah. Sedih, senang, duka, suka, semuanya tarian Tuhan yang sama. Mawar melati semuanya. Tepuk tangan dong. Itu caranya merawat tempat suci di dalam. Tadi mengerti komunikasi di dalam, sel di dalam dengan rasa. Yang kedua energi. Dulu hanya cerita di buku suci, sekarang sudah ada penelitian di perguruan tinggi. Energi paling bawah sebagai tanda kalau komunikasi antar sel di dalam lagi parah, Anda takut. Ketakutan itu energi paling bawah. Andaikan, maaf Pak Bupati, andaikan, maaf, saya tembakkan pistol sembarangan ke Anda, dar. Yang paling kena yang takut. Jadi ada peluru saya tembakkan dari depan sembarang, yang kena yang paling takut. Karena ketakutan itu sebuah energi yang di dalam yang mengundang datangnya banyak kemalangan. Seperti lumpur yang mengundang cacing. Maaf, seperti semak-semak yang mengundang datangnya ular. Nah, kalau Anda takut berlebihan, itu tanda-tanda komunikasi antar sel di dalam sangat buruk. Lebih tinggi dari ketakutan, Anda mulai percaya diri. Mulai bagus. Tingkatan yang lebih bagus, yang sehat walafiat, Anda penuh cinta kasih, full of love. Jangan lupa, makanan enak ditemukan di Italia, doa indah terdengar di India. Cinta menyentuh hanya ditemukan di Pulau Bali. Jadi love 550 energinya. Jadi historical maker, pembuat sejarah seperti Mahatma Gandhi yang mulia Dalai Lama, itu vibrasinya 750, compassion, belas kasih, lebih dalam. Ya, kalau cinta kasih membuat orang lain bahagia, belas kasih kita rela menderita untuk membuat orang lain bahagia. Compassion 750. Yang paling tinggi damai. Makanya benar tuh trisandinya orang Bali. Puncaknya tuh shanti, 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 damai, damai. Itu vibrasi energi paling tinggi di dalam. Tanda komunikasi antar sel di dalam sempurna sekali. Ya, jadi shanti, shanti, shanti. Makanya cocok Pemkab Kelungkung, majalahnya bernama Gema Shanti. Tepuk tangan dulu.
Jadi begitu. Itu sahabat kebahagiaan yang pertama, tubuh yang sehat. Tubuhnya kalau sakit ya mana ada orang sakit bahagia. Ada tapi jarang. Nyaris nggak kedengar. Sahabat kebahagiaan berikutnya. Nah ini sahabat kebahagiaan yang berikutnya. Hati yang selalu bergembira. Ya, bahasa sekarang kita 3G itu gembira. Kami punya keluarga dekat Compassion yang orangnya gembira, nggak ada sedihnya. Dia punya masalah, kita jangan. Itu sembuh dengan penyakit, pokoknya sembuh. Jadi pertahankan hati yang selalu bergembira. Selalu ada sisi-sisi bergembira dari kejadian yang paling sedih sekalipun. Ini minta maaf ke ibu-ibu, ini cerita lucu-lucuan. Tolong ibu-ibu jangan ada yang marah, ini cerita lucu-lucuan. Sekaligus saya mau lihat mana yang hatinya penuh kegembiraan. Ada anak kecil yang bertanya ke mamanya, "Mah, benar tidak surga ada di bawah telapak kaki ibu?" Mamahnya suka bercanda, "Benar nak, di bawah telapak kaki ibu itu surga untuk anak-anak. Di antara dua kaki ibu itu surga buat bapak-bapak." Tepuk tangan dulu. Nah itu, pertahankan hati yang selalu bergembira. Selalu ada sisi canda dan tawa. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Seperti bunga indah yang mengundang datangnya kupu-kupu indah. Kalau hati Anda indah, selalu bergembira, Anda akan mengundang kejadian-kejadian yang indah. Itu disebut sebagai God as a law, Tuhan sebagai hukum. Menyentuh air, basah, menyentuh api, terbakar. Kalau Anda hatinya indah, Anda mengundang datangnya hal-hal yang juga indah. Sehingga sahabat kebahagiaan yang mesti dipertahankan, hati yang selalu bergembira. Lain itu muka-muka yang bergembira, lain. Saya ingin memberi hadiah ke orang yang kinerja keluarganya mengagumkan. Tapi jangan lebih dari 11. Kalau banyak tolong rem di 11 ya. Ntar saya capek bungkuk-bungkuknya begini. Suami istri yang sudah menikah lebih dari 30 tahun ke depan. Tapi dua-duanya maju. Tepuk tangan pasangan yang paling bergembira. Hati yang bergembira. Sekarang sahabat kebahagiaan berikutnya. Nah ini, sahabat kebahagiaan berikutnya. Love what you do what you love. Sahabat kebahagiaan berikutnya, cintai apa yang dilakukan, lakukan apa yang Anda cintai. Kalau Anda pegawai Pemkab Kelungkung, cintai pekerjaan Anda sebagai pegawai Pemkab Kelungkung. Lagi libur, lakukan apa yang Anda cintai, bertaman, bernyanyi, apa saja, seimbang antara mencintai apa yang dilakukan sama melakukan apa yang dicintai, seimbang, sehat. Mengulangi pesan sebelumnya, kebahagiaan bukan buah kejadian, kebahagiaan adalah buah dari keberanian.
Berani berbahagia dengan apa yang Anda sudah miliki. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidaklah terkira. Allah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah Kalau Anda di dalamnya penuh kegembiraan, bahkan suara gemericik di genteng pun menggembirakan. Kalau hujan, itu pepohonan dan rerumputan lagi bahagia. Selalu lihat sisi-sisi membahagiakan dari kejadian. Hujan, pohon, rerumputan bahagia. Tukang jualan payung lagi panen, panas. Tukang jualan es krim yang panen. Di semua putaran waktu ada makhluk Tuhan yang berbahagia. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus yang keras. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ada tips kebahagiaan. Bawalah sukacita anak-anak menuju usia tua. Waktu kanak-kanak kita hampir 100% kita penuh sukacita. Jarang ada anak-anak sedih, jarang. Hampir semua anak-anak itu gembira. Yang gagal kita lakukan adalah kita tidak membawa sukacita anak-anak menuju usia tua. Jadi Anda yang rindu makan coklat, makanlah. Jangan berlebihan, nanti diabetes. Anda waktu kecil yang suka main layang-layang, main layang-layang. Saya tidak melihat ada undang-undang yang melarang orang tua main layang-layang. Pesannya, bawa sukacita anak-anak ke usia tua, rahasia kebahagiaan. Ya, ini sahabat kebahagiaan berikutnya. Banyak peneliti di dunia yang meneliti wilayah biru, blue zone. Blue zone itulah tempat-tempat di bumi yang berisi orang-orang sehat dan berumur panjang, rata-rata di atas 100. Di Jepang itu Okinawa, di Italia itu Sardinia, di Yunani Ikaria, California Selatan namanya Loma Linda, di Costa Rica namanya kota kecil namanya Nicoya. Aneh. Semua kota-kota kecil yang berisi banyak manusia sehat berumur panjang, belakangnya hurufnya A. Kebetulan saya dari Singaraja. Tepuk tangan dulu orang Singaraja. Sekali-sekali kita menyenangkan orang Singaraja. Nah, di tempat-tempat yang wilayah biru yang berisi orang sehat berumur panjang, bagus sekali. Di Okinawa, Jepang, ada banyak orang umurnya 100 masih lari-lari. Coba kita 170 saja udah banyak di kursi roda. 100 masih lari-lari di Okinawa. Nah, diintisarikan oleh para peneliti, diintisarikan. Pertama, rajanya bernama nutrisi. Ya, untuk membuat ringkas ceritanya. Nutrisi biologi itu makan makanan yang langsung datang dari alam. Kurangi makan makanan yang diproses dari pabrik. Nutrisi biologi ya, intinya makanan yang langsung dari alam. Sayur, buah, jangan disimpan di kulkas terlalu lama. Nutrisi psikologi, nah ini. Prudence itu menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaan. Persisten itu telaten merawat diri sendiri. Nutrisi psikologi. Yang paling disarankan nutrisi
spiritual. Nutrisi spiritual yang terindah, keseimbangan. Seimbang antara membahagiakan diri dan orang lain. Jenuh di dalam, jalan-jalan di luar. Jenuh di keramaian, jumpai kesendirian yang penuh dengan penerimaan. Intinya seimbang. Saya harus bilang ke Anda, saya memasuki tahun ke-9 mau pensiun, udah nggak kerja. Cuman sekali minta obat dokter sama dokter Eka Imbawan, tuh koordinator tim medisnya keluar kompensi. Cuman sekali. Itu pun tahun pertama karena penyesuaian dari Jakarta yang panas ke gunung. Selebihnya tidak pernah minum obat dokter. Sehat sekali. Kuncinya seimbang. Seimbang antara membahagiakan diri dan membahagiakan orang lain. Sendiri dan ramai. Semuanya serba seimbang. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira yang. Sebab terpenting kenapa layang-layang bisa terbang, karena seimbang. Jiwa pun akan belajar terbang kalau Anda hidup seimbang. Saya harus bilang ke Anda, kalau Anda hidup seimbang, tidak perlu yang aneh-aneh. Nutrisi spiritual yang terbaik seimbang. Nah, rajanya nutrisi, ratunya olahraga. Olahraganya orang di wilayah biru tidak seperti olahraga orang modern yang lari lah, ngangkat gerakan-gerakan berat, enggak. Saya tiru. Olahraga di wilayah biru adalah natural movement, gerakan-gerakan alami. Tetua di Okinawa bertaman, gardening. Tetua di Sardinia, dia menjadi shepherd. Shepherd itu penggembala domba. Gerak dalam seharian. Yang oleh ilmuwan di barat disarankan, setiap jam Anda bergerak 5 menit. Duduk sejam, bergerak 5 menit. Bisa jalan ke kamar mandi. Yang penting 1 jam 5 menit sudah cukup. Di luar waktu tidur. Tidak usah olahraga. Sejam 5 menit Anda bergerak. Jalan, bergerak, suka nyapu, yang penting bergerak. Yang bahaya berjam-jam duduk Anda tidak bergerak, itu berbahaya. Jadi ratunya olahraga. Olahraganya di wilayah biru adalah bergerak secara alami. Jangan bergerak yang aneh-aneh. Putra mahkotanya tidur. Beautiful sleep. Anda dapat 7-9 jam sehari. Tanpa mimpi buruk sudah bagus. Kalau bisa tanpa mimpi. Yang paling bagus Anda tidur, bangun segar bugar, itu cukup. Anda kalau tidur setiap hari kurang dari 6 jam selama bertahun-tahun, tanda-tanda akan kena penyakit berbahaya. Ada jurnal kedokteran banyak yang cerita. Kalau Anda udah bertahun-tahun tidurnya di bawah 6 jam setiap hari, siang maupun malam, itu tanda-tanda akan kena penyakit berbahaya. Cepat cari penyelesaiannya. Harus dapat angka 6-8, 7-9 tidur. Dan yang paling indah di wilayah biru dunia, mau di Okinawa Jepang, Sardinia di Italia, Ikaria Yunani, Loma Linda di California, maupun Nicoya di Costa Rica, cirinya muncul mencintai keluarga. Mencintai keluarga. Makanya tadi saya panggil beberapa pasang ke depan yang sudah menikah di atas 30 tahun, mencintai keluarga. Belakangan ini dibenarkan oleh risetnya Universitas Harvard. Saya dulu pernah mengajar di perguruan tinggi, pernah meneliti juga. Tapi nggak kebayang ada penelitian sedalam ini. Ada 724 orang manusia, respondennya 724 orang besar.
dipantau selama 75 tahun. Jadi 724 orang dipantau selama 75 tahun. Ada yang bunuh diri lah, ada yang gagal lah, ada yang sukses, ada di pengacara, insinyur, dokter, ada berumur panjang, ada berumur pendek, macam-macam. Ada 724 orang. Robert Waldinger menyimpulkan presentasinya di YouTube, bagus sekali. Good life is built based on good relationship. Kehidupan yang indah dibangun di atas hubungan yang juga indah. Saya titip ke bapak-bapak khususnya, karena organ seks laki-laki seperti tongkat komando. Jadi yang di keluarga jadi tongkat komando itu laki-laki, karena organ seksnya seperti tongkat komando. Saya titip ke bapak-bapak, saya kasih PR. Bagaimana membuat istri jatuh cinta untuk kedua kalinya. Tepuk tangan bapak-bapak. Bikin istri jatuh cinta untuk kedua kalinya. Janganlah kau berkata benci, walau hati tak sudi. Biarlah alamku ikut bayang-bayang kemana saja, mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu. Di dalam hati ini saya hanya wajahmu. Tepuk tangan bapak-bapak. Tolong bapak, mulai ntar malam sebelum tidur, sebelum istrinya tidur, nyanyikan bait ini. Tolong hanya nyanyi cuma bapak, ibu-ibu diam. Di dalam hati ini saya hanya namamu. Saya titip ke bapak, ini rahasia terdalamnya wanita. Wanita kalau Anda sentuh rahasia yang satu ini, beres dah, diam dah. Yang cerewet jadi baik, yang gak bisa masak jadi masakannya enak. Pokoknya wanita akan berubah kalau Anda sentuh rahasia wanita satu ini. Ini rahasianya wanita. Pujilah kecantikan wanita dan dia akan percaya seluruh kebohongan Anda. Itu wanita sudah tahu kita gombal, tapi dia tetap suka kita gombalin. Memang seperti itulah kelemahannya wanita. Pah, bagus. Ini nih, baju begini, bagus. Jangan pernah bilang jelek. Bahkan bau busuk aku bilang wangi. Wanita suka disebut dirinya cantik. Sehingga titip ke bapak, ya tokat komando di keluarga. Kunjungi tempat-tempat yang menyimpan memori yang indah. Gemuruh ombak di pantai Kuta, sejuk lembut angin di bukit di Kintamani. Gadis-gadis kecil menjajakan cincin, tak mampu melukis kau yang manis. Ibu bapak, kalau Anda pertama kali ciuman, pertama kali di Kuta, pergilah ke Kuta tempat Anda berciuman pertama kali. Mah, di sini nih, di pasir inilah kamu pertama kali saya cium. Bibir kita bersentuhannya beberapa detik, tapi kesiungnya sampai 3 bulan. Siung. Anda yang berpelukan pertama kali di Kintamani, pergilah ke Kintamani. Bukit berbunga, tempat
tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua di bukit Mah, ingat, di semak-semak inilah pertama kali. Oh, belum selesai ceritanya ketawa. Mah, ini di Kintamani, di Batur, di sini, di semak-semak inilah pertama kali susumu saya pegang. Itu komando keluarga. Ya. Widuri helok bagai rembulan, oh sayang. Widuri, ku akan menyayangi. Titip bapak, jangan pernah menyebut istri jelek. Bahkan rambutnya sudah rontok pun, ingat, bilang cantik. Karena di sana rahasia wanita. Keluarga, taman jiwa paling indah di zaman kita. Ya, bagi titip ke Pak Bupati, Kepala Dinas, tolong pesan podcast saya yang 33 itu berisi pesan-pesan sejuk, dibagikan ke semua karyawan di Pemkab Kelungkung, dibagikan ke seluruh masyarakat. Kenapa? Karena saya sangat tersentuh karena angka bunuh diri di Bali sangat tinggi. Itu ada pesan-pesan sejuk dengan musik sejuk biar menjar kemana-mana. Dari Kelungkung kita sebarkan. Paling tidak yang mau bunuh diri biar nggak jadi bunuh diri, yang mau cerai biar nggak jadi cerai. Itu apa yang kita bisa kontribusikan ke masyarakat. Silakan yang mewakili, Pak Bupati. Ya. Ya. Tip sebagai tanda rasa hormat, ini topi dibagi sebanyak-banyaknya di kantor Bupati ya. Ya. Betul. Terima kasih. Om Shanti, Shanti, Shanti. Oh, damai di bawah, damai di tengah, damai di atas. Shanti, Shanti, Shanti.